back it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kemarin. Kita masih membahas latihan ujian sekolah, kali ini untuk yang part 2. Oke, kita mulai dari soal nomor 16 ya. Kemarin sudah sampai soal nomor 15, sekarang soal nomor 16. Diketahui suatu industri rumahan pembuat jus di awal produksi dapat memproduksi 100 botol jus buah. Karena permintaan terus meningkat, maka setiap hari menaikkan jumlah produksi 15 botol. Yang ditanyakan adalah banyaknya jumlah produksi selama 30 hari pertama. Kita lihat di sini A-nya berarti 100 karena di awal produksi. Kemudian selisihnya atau B itu 15 karena setiap hari menaikkan 15 botol. Kemudian N, banyaknya hari yang ditanya adalah 30 hari, berarti N-nya 30. Karena yang ditanyakan selama 30 hari pertama, maka kita mencari SN. SN dari barisan aritmatika. Rumusnya adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. S30 berarti 30 per 2 kali 2 kali A-nya 100, kemudian N-nya 30 dikurangi 1 dikali B. B-nya 15. Sama dengan 15 kali 200 ditambah 29 kali 15. Sama dengan 15 dalam kurung 200 ditambah 29 kali 15, 435. Sama dengan 15 kali 635. Hasilnya 9.525. Soal selanjutnya, suatu perusahaan sepatu pada bulan pertama memproduksi 10.000 unit, kemudian dari evaluasi selama 1 bulan diputuskan bahwa bulan berikutnya menurunkan produksinya. Jadi pengurangan produksi 5%, bulan ketiga juga begitu, 5% dan seterusnya. Yang ditanya adalah banyaknya produksi yang dihasilkan sampai perusahaan tutup. Karena yang ditanya banyaknya produksi sampai perusahaan tutup, maka ini adalah deret geometri tak hingga. Kita lihat di bulan pertama 10.000, kemudian bulan kedua berkurang atau menurun 5%, maka 5 per 100 kali 10.000, maka bulan kedua memproduksi 9.500 dan seterusnya. Kita cari nilai rasio R, suku besar dibagi suku kecil, maka 9.500 dibagi 10.000. Kita coret, nolnya 2 di belakang, tinggal 95 per 100. Jadi rasionya 95 per 100. Kemudian kita masukkan ke rumus deret geometri tak hingga. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya diketahui 10.000 per 1 min 95 per 100. Sama dengan 10.000 per, samakan penyebut jadi 100, maka hasilnya 5 per 100. Sama dengan 10.000 dikali 100 per 5. Sama dengan
Kita coret 5-nya dengan 10. Hasilnya 2. Berarti 200.000 hasilnya. Jadi banyaknya produksi yang dihasilkan sampai perusahaan tutup adalah 200.000 unit. Soal nomor 18, kita mencari luas segitiga. Ingat rumus luas segitiga, ketika diketahui sudut, maka setengah kali A kali B kali sin C. Karena di sini yang diketahui PQ dan QR, maka setengah kali PQ kali QR kali sin sudut PQR atau sudut Q. Jadi setengah kali 8 kali 10 kali sin 30. Kita coret, berarti 40 kali sin 30. Sin 30 itu setengah. Maka luas segitiga ketemu 20 cm persegi. Soal nomor 19, ditanyakan salah satu sisi jika diketahui satu sisi dan 2 sudut, maka ini menggunakan aturan sinus. Kita lihat segitiga ABC, dari A ke C 9 cm, sudut CAB 45 cm, kemudian sudut ABC 60 cm. Kita masukkan ke rumus aturan sinus. Yang dicari adalah BC. AC per sin B sama dengan BC per sin A. AC-nya kita masukkan 9 per sin 60 sama dengan BC yang kita cari per sin A, berarti sin 45. Sama dengan 9 per sin 60 itu setengah akar 3, sama dengan BC per sin 45 itu setengah akar 2. Kalau sudah kita kalikan silang, berarti setengah akar 3 BC sama dengan 9 kali setengah akar 2, hasilnya 9 per 2 akar 2. Sehingga BC sama dengan 9 per 2 akar 2 dibagi setengah akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya, sekawan penyebutnya ya, jadi kali akar 3 kali akar 3. Sama dengan 9 per 2 akar 6 per setengah kali 3, jadi 3 per 2. Kita buat jadi kali ya, 9 per 2 kali 3 per 2 masih punya akar 6. Kita coret 2 dengan 2, 9 bagi 3 ketemunya 3, akar 6. Jadi panjang sisi BC adalah 3 akar 6. Soal nomor 20, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan ruas garis yang saling bersilangan. Kita gambar dulu kubusnya, ABCDEFGH. Kita lihat ruas garis yang saling bersilangan, AB bersilangan dengan garis
HG, ini AB dengan HG, kemudian CD bersilangan dengan EF. Selanjutnya FG bersilangan dengan AD dan PC bersilangan dengan EH. Nomor 21, dicari jarak titik A ke G jika diketahui sebuah balok ABCDEFGH. Panjang AB 6, panjang BC 8 cm, kemudian panjang CG 10 cm. Kita gambar dulu balok ABCDEFGH. AB-nya 6 cm, tulis di sini 6 cm, BC-nya 8 cm, CG-nya 10 cm. Yang ditanya adalah dari A ke G. Ini adalah diagonal ruang balok. Cara mengerjakannya, AG berarti akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita masukkan akar AB-nya 6, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sama dengan akar 36 ditambah 64 ditambah 100. Sama dengan akar 200. 36 tambah 64 tambah 100 ya, akar 200. Sama dengan akar 100 kali 2. Kalau disederhanakan jadi 10 akar 2. Jadi panjang AG 10 akar 2. Soal nomor 22, kita mencari nilai limit dari X menuju 3, X kuadrat plus 3X min 18 per X kuadrat min 3X. Kita masukkan nilai 3-nya ke X, jadi 3X kuadrat plus 3 kali 3 min 18 per 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 3. Yang atas ketemu 9 plus 9 dikurangi 18 per 9 kurangi 9. Hasilnya 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini hasilnya tak hingga. Supaya menghasilkan bilangan tak hingga, maka cara yang mudah adalah kita menurunkan bentuk fungsinya. X kuadrat kita turunkan jadi 2X pangkat 1 atau kita tulis 2X. 3X kita turunkan jadi 3X pangkat 0 atau 3 hasilnya, karena X pangkat 0 itu hasilnya 1. Maka 2X plus 3, kemudian min 18 diturunkan jadi 0, nggak usah ditulis. Yang bawah kita turunkan X kuadrat min 3X jadi 2X min 3. Setelah diturunkan, masukkan X menuju 3-nya. Jadi X mendekati 3. X-nya kita ganti 3, 2 kali 3 plus 3 per 2 kali 3 min 3. Sama dengan 9 per 3. Hasilnya 3. Soal nomor 23, kita mencari turunan pertama dari fungsi fx. Kalau bentuknya seperti ini, kita kalikan dulu. 2x kuadrat kali x, jadi 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat dikurangi 8x. Ini nilai fx-nya setelah kita kalikan. Kemudian kita coret 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, habis sisanya tinggal 2x pangkat 3 min 8x.
Kalau kita turunkan, maka 2 kali 3 pangkatnya turun ke bawah ya. X-nya pangkat 3 dikurangi 1, yaitu pangkat 2. Min 8X diturunkan jadi 8X pangkat 0 atau 8 kali 1, itu 8. Jadi 6X kuadrat min 8. Selanjutnya mencari nilai F turunan min 1 dari fungsi Fx. Kita turunkan dulu Fx-nya. Jadi 4-nya pindah ke depan dikalikan jadi 8X pangkat 3, 4-nya kurangi 1 ya. Kemudian 2 kali 3 jadi 6, X pangkat 3 min 1 itu 2, ditambah 3X diturunkan jadi 3. Setelah itu kita masukkan nilai X-nya min 1. Jadi 8 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali min 1 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya 8 kali min 1 dikurangi 6 kali 1 ditambah 3. Min 8, min 6, plus 3. Hasilnya min 14 ditambah 3, min 11. Soal nomor 25. Tentukan bayangan titik A 3,4 setelah didilatasi dengan pusat 1,2 dan skalanya 5, kemudian diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam, pusatnya 0,0. Caranya titik A-nya kita tulis dulu A 3,4, kemudian didilatasikan dengan pusat 1,2 skalanya 5, berarti 5 dalam kurung 1,2. 5 adalah nilai K, 1 itu nilai A, 2 itu nilai B. Rumusnya adalah A aksen atau bayangan dari titik A itu sama dengan A plus K X min A, B plus K Y min B. Kita masukkan nilai A-nya 1 ditambah K-nya 5, X-nya adalah 3 dikurangi 1, B-nya 2 ditambah K-nya 5, Y-nya min 4, kemudian B-nya 2. Hasilnya 1 ditambah 5 kali 2, 2 ditambah 5 kali min 6. Hasilnya 1 ditambah 10, 2 ditambah min 30. Maka hasilnya 11, min 28. Nah, ini bayangan pertama setelah didilatasikan. Setelah didilatasikan, dia akan diputar sejauh 90 derajat. Setelah diputar 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi Y, min X. Jadi bayangan titik A jadi Y, min X. Berarti jadi 28, min 28, maaf, Y-nya tetap ya. Yang berubah adalah nilai Y-nya, jadi min 11. Soal nomor 26, mencari bayangan titik K 7,4 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, kemudian dilanjutkan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita tulis titik K-nya 7,4.
Kemudian kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka bayangan titik K adalah, kita tulis dulu rumusnya, 2H min X, Y, berarti 2 kali H, hanya itu garis X-nya, berarti 2 kali 5 dikurangi X-nya 7, Y-nya min 4. Jadi 10 dikurangi 7, hasilnya 3, min 4. Nah, ini hasil dicerminkan terhadap X sama dengan 5. Kemudian kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka rumusnya min Y, X. Kalau diputar searah jarum jam, tadi rumusnya jadi Y, min X. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam, jadi min Y, X. Maka hasilnya Y-nya yang kita ubah jadi 4, X-nya tetap, yaitu 3, jadi 4,3. Nah, yang lebih mudah, kalau tidak hafal rumusnya, kita bisa menggunakan grafik kartesius seperti ini. Titiknya kita tulis dulu, 7, min 4. Nah, di sini titiknya 7, min 4. Setelah titiknya ditentukan, kemudian kita buat cerminnya di garis X sama dengan 5. Dari angka 5 di sumbu X ini kita tarik garis lurus seperti ini ya. Ini cermin X sama dengan 5. Nah, kemudian dari cermin jaraknya dari 5 sampai 7 itu jaraknya 2. Berarti kalau cerminnya X sama dengan 5, maka hasil bayangannya ada di 3, min 4. Ingat kalau kita bercermin kan jaraknya sama, bentuknya sama. Jadi 3, min 4, kemudian kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ke atas. Nah, kita putar seperti ini, maka hasilnya di 4,3. Nah, kalian bisa memilih mau pakai rumus atau digambar seperti ini. Silakan yang paling mudah menurut kalian. Soal nomor 27, mencari pusat dan jari-jari lingkaran jika diketahui persamaannya. Nah, untuk mencari pusat, kita lihat nilai A dan B. A-nya 6, B-nya 2. Pusat rumusnya kan A, B ya. A kecil maksudnya. Jadi A kecilnya itu 6 dibagi min 2. Hasilnya min 3. B-nya berarti 2 dibagi min 2. Jadi cara cepatnya nilai A besar dan B besar kita bagi dengan min 2 untuk mencari pusat. Jadi pusatnya min 3, min 1. Setelah itu kita mencari nilai R. R itu akar A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi C. Nah, C-nya adalah min 4. Kita masukkan nilai A-nya tadi ketemu min 3, jadi min 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurangi C, nilai C-nya adalah min 4. Nah, ini tadi salah tulis ini yang atas nih. Harusnya C, nggak ada kuadratnya. Kita hitung hasilnya akar 9 ditambah 1 ditambah 4. R-nya akar 14. Soal nomor 28, kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 6,2, kemudian lingkarannya persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 40. Ingat persamaan kuadrat X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Maka 6X ditambah 2Y sama dengan 40. Kemudian nilai 40-nya kita pindah ke kiri, jadi 6X plus 2Y min 40 sama dengan 0. Kita bagi dengan 2, maka 3X plus Y min 20 sama dengan 0.
Demikian pembahasan latihan soal ujian sekolah dari nomor 16 sampai 28. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silakan di-like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.